Mari berdoa sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh mempersiapkan hati kita semua. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau pribadi firman telah datang ke dalam dunia untuk menyapa kami, memanggil kami orang yang berdosa untuk datang kembali kepada Tuhan. Dan kami bersyukur kami adalah milik kepunyaan-Mu dan kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu tengah kami. Hati kami penuh dengan sukacita boleh merayakan Natal bersama-sama. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan setiap kami, orang-orang yang masih dikuasai oleh natur yang berdosa ini. Seringkali kami melupakan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengutamakan pekerjaan kami mengutamakan materi kami, bahkan kami mengutamakan hobi kami melebihi kami mengutamakan Tuhan. Oleh sebab itu melalui peristiwa Natal kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan segala-galanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi salam berkat dan kami semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan boleh membuka hati kami seperti palungan di mana bayi Kristus diletakkan di sana. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan kita boleh hadir, kita boleh menyaksikan drama. Saudara, bagus ya dramanya tadi? Bagus apa jelek saudara? Kalau saudara bilang jelek, saudara yang main Natal yang akan datang. Saudara bisa merasakan latihannya berapa kali dan berapa lama itu? 8 kali pertemuan. Kalau itu di semester kuliah itu sudah setengah semester, UTS, ujian tengah semester itu 8 kali pertemuan. Karena total kan 14 sampai 16 kali pertemuan. Luar biasa. Jadi kalau ada di antara kita yang berkata dramanya jelek, silahkan saudara yang ngomong jelek main, biar dirasakan betapa sulitnya gitu ya. Tapi puji Tuhan, drama mengingatkan kita. Tadi jagoannya Pak Tony ya saudara-saudara ya. Pak Tony, mana Pak Tony? Oh di belakang. Tadi di depan, sekarang di belakang saudara-saudara. Ya, mengingatkan kita semua, papa lupa dengan Tuhan gitu ya. Bahkan lupa dengan keluarga karena sibuk cari uang. Apa yang dicari orang? Uang, bukan Tuhan. Nah, itulah saudara-saudara. Dan hari ini kita boleh merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7, Bapak Ibu Saudara. Judulnya sudah ada di belakang saya, yaitu baca sama-sama 2 3, Natal yang terlupakan. Mari kita lihat Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Mari kita baca sama-sama 2 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, sama-sama dengan keras, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang pada abad pertama, kalau seandainya mereka tahu bahwa bayi yang dilahirkan itu adalah Yesus Kristus Mesias yang dijanjikan oleh para nabi perjanjian lama, Bapak Ibu, kira-kira sikap mereka bagaimana ya? Bahkan orang ahli Taurat, saudara-saudara, waktu menghadap Herodes, ya, Herodes itu bertanya, raja baru, coba selidiki dengan seksama tentang hal-hal terkait anak itu, ya, raja yang baru lahir itu. Terus ahli Taurat jawabnya gimana Bapak Ibu di Matius pasal yang kedua itu?
Tuanku Raja di Bethlehem di tanah Yehuda. Demikianlah yang tertulis di dalam kitab Nabi Mika. Ya, Mika pasal 5 ayat 1 itu. Bahwa seorang raja Mesias dilahirkan di sana. Loh Bapak Ibu lihat, ahli Taurat itu tahu loh. Sudah dinubuatkan Nabi Mika 750 tahun sebelumnya. Bahkan pada saat terjadi peristiwa yang luar biasa itu, seorang raja baru lahir, harusnya mereka kemana saudara? Kalau saudara tahu kemudian nubuat digenapi, apa yang saudara lakukan? Kesana nggak kira-kira? Ya harusnya kesana. Tapi coba Bapak Ibu lihat, jangankan kita di masa sekarang, orang-orang pada zaman dulu pun ya Bapak Ibu sudah melupakan yang namanya Natal itu. Pertanyaannya, siapa yang peduli dengan bayi Yesus? Kalau seandainya orang-orang pada saat itu sangat peduli bayi Yesus itu, mungkin akan rebutan dan berkata pakai rumahku, mungkin gitu ya, pakai tempatku. Orang-orang kaya berkata pakai hotelku, mungkin begitu saudara. Tapi Alkitab berkata tidak ada satupun, bahkan dikatakan tidak ada tempat bagi Yesus, tidak ada tempat bagi mereka. Dan pertanyaannya yang seringkali muncul adalah, Natal itu memang identik dengan diskon. Kalau saudara ke mall kan rame sekali kan. Makanya sekarang males pertengahan bulan akhir bulan ini saudara. Kenapa? Rame apa? Hanya jalan-jalan doang katanya gitu ya. Ada istilah toh, jalan-jalan, kelompok jalan-jalan tapi hanya lihat-lihat. Itu ada istilah-istilah itu di media sosial itu saudara. Nah kenapa? Karena di rumah kepanasan, nah makanya larinya ke mall semua. Tapi yang terpenting dari itu adalah Natal identik dengan diskon-diskon. Tadi sudah disinggung, identik dengan perayaan-perayaan, identik dengan pohon Natal. Coba kalau nggak Natalan, ada pohonnya nggak? Iya, di gudang saudara-saudara. Coba kalau nggak Natalan, topinya itu dipakai nggak? Tadi pagi di gereja kami juga heboh ya saudara-saudara. Ini ada beberapa juga ikut. Saya ketakutan kalau berangkat sendiri, makanya dikawal sama prajurit-prajurit GBI Indra Family ini saudara. Ya, sama seperti Pak Rudi Cerme juga ya. Ada Bolo Purwowoni juga ya. Nah, karena kita takut. Ada GKK pusat juga. Nah, puji Tuhan, akhirnya tadi semua pakai topi juga yang melayani. Ya persis seperti sore hari ini. Tapi bajunya hijau, bukan merah. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya suruh pakai juga. Lah, saya pakai jas mau pakai gini. Sebenarnya enggak pakai pahan itu loh. Cakep dong Saudara. Nah, Bapak Ibu, Natal identik dengan perayaan, Natal identik dengan rame-rame, Natal identik dengan apa Saudara? Kotaan. Ada orang yang bertanya, boleh enggak Pak Natal tiap hari? Boleh, tapi kotaannya bawa sendiri kan gitu ya saudara-saudara. Lah kalau tiap minggu kotaan terus gimana? Ya bolehlah kotaan tapi isinya beli sendiri. Nah Bapak Ibu, Natal tanpa Kristus, semua orang merayakan Natal, semua orang mengucapkan selamat Natal. Tapi pertanyaannya, pedulikah ada makna, ada kisah, ada peristiwa di balik Natal itu? Apakah mereka mengetahuinya, esensi dari Natal itu? Nah Bapak Ibu, pada abad pertama mereka juga tidak peduli dengan bayi Yesus itu, apalagi di zaman sekarang. Nah Bapak Ibu, ini isunya ya, ini sekedar info saja. Ya sekarang kan era digital, ada positif, ada negatif. Kalau yang nggak mau positif, nggak mau negatif, silahkan tinggal di hutan. Seringkali orang berkata, aku nggak bisa Pak pakai begitu. Sebenarnya bukan nggak bisa, tapi nggak mau saudara-saudara. Kenapa? Karena dia termasuk orang-orang yang expired saudara-saudara ya. Karena sudah tua, ngakunya begitu ya saudara. Tapi jangan salah loh, orang-orang sekarang juga canggih-canggih. Nah kita senang dengan istilah itu ya Bapak Ibu. Secara positif apa? Cepat ya, informasi cepat. Coba kalau Yesus waktu lahir sudah ada media sosial, apa yang terjadi saudara-saudara? Gak usah media sosial aja, sampai hari ini Yesus tetap viral. Betul saudara? Tetap diingat, tetap disebarkan, tetap diberitakan. Ya coba lihat saudara-saudara. Lalu waktu, tenaga, dana, ini pasti lebih efisiensi. Kenapa? Karena harus datang di tempat.
ngajar bisa hadap laptop. Nah, itu seneng saya kalau ngajar seperti itu. Saya nggak mesti datang ke kampus yang luar kota ya tempat saya mengajar, Bapak Ibu Saudara. Tapi negatifnya memang banyak bohongnya dan banyak palsu. Sekarang kalau saudara nonton reels itu ya di YouTube atau apa, Facebook ya saudara-saudara ya, behind scan itu ya, apa film Titanic itu kan pakai AI semua. Komennya, waduh saya baca lucu, waduh itu menegangkan laut, wah padahal ternyata prakteknya di kolam. Ya itu komennya kayak gitu saudara-saudara. Nah jadi pakai AI semua. Nah bukan, makanya nanti film-film itu artis, aktor, aktris itu apa ya laku saudara-saudara. Karena sudah pakai gitu semua, gitu ya. Ya mungkin tetap masih laku ya saudara-saudara ya. Sebab kalau enggak ada yang mau jadi artis nanti. Nah Bapak Ibu, kita lihat banyak berita palsu, berita bohong, ya itu negatifnya. Terus apalagi saudara, karena banyak yang bekerja di rumah, bahkan trennya sekarang ini kerjanya di kafe. Ya toh Bapak Ibu, di situ sudah disiapin colokan, ya, disiapin LCD, disiapin laptop. Oh enggak ada, laptop bawa masing-masing. Tapi LCD-nya ada. Presentasi di situ, kerja di situ. Jadi kerja nggak harus di rumah, kerja nggak harus di kantor. Makanya suatu saat saya juga merenungkan, gereja juga suatu saat nggak butuh tempat ya. Adanya apa? Gereja drive-thru, Bapak Ibu. Jadi datang, ngasih persembahan, didoakan, pulang, lewat saja. Mau GKK Wiyung begitu Pak Elkana? Cabang Wiyung drive-thru. Waduh, saudara-saudara, tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Semua nanti alasannya serba sibuk, efisiensi waktu. Waduh, saudara-saudara, tenaga, dana bisa jadi. Ya, semoga nggak terjadi ya. Ini karangan-karangan saya saja, saudara-saudara. Kalau seandainya terjadi, wah, ini orang Kristen ini bagaimana nasibnya? Nah, Bapak Ibu, lihat. Nah, ini dari generasi ke generasi ya. Kita yang sudah umur 50 tahun ke atas itu di bawahnya generasi X itu apa? Baby boomer ya. Nah, itu katanya angkatan yang sangat apa? Bersyukur. Kita menikmati mesin ketik manual jedar dengan komputer, betul? Saya masih ingat skripsi saya itu masih pakai ketik manual. Bapak Ibu Saudara, kalau dosen itu coret 1 lembar 2 lembar buat baru. Ya, itu sampai belain begitu nggak tidur ya saudara-saudara. Coba sekarang pakai komputer, betul? Salah coret nggak masalah, ya tuh saudara, disimpan. Itu aja muales saya minta ampun saudara-saudara. Itu yang nggak dikerjakan. Padahal sudah kurang mudah apa? Ya akhirnya sekarang generasi X itu apa? Coba Bapak Ibu lihat ya. 63,2% itu connect to internet. Nah ini boleh dikatakan pengguna medium ya. Satu hari itu berapa jam? 1 sampai 3 jam. Ya ini angkatan kita Pak. Yang sudah umur 50 tahun ke atas, 55 itu kita nggak bakal betah. Betul? 1 jam scroll, aduh kelamaan gitu ya. Saudara, loh tapi ada yang lama, itu nonton drakor. Penasaran ceritanya, skip penasaran, akhirnya cari di YouTube-nya, ya toh Bapak Ibu. Tapi kalau dibandingkan dengan generasi milenial, Gen Z itu saudara-saudara, wah kita ini tidak ada apa-apanya. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga itu, aduh sudah tidak ngomong sama teman-temannya, sampai saya ngomong sama gurunya. Perhatikan tuh anak-anak kok sudah tidak ngomong sama temannya, walaupun duduknya berdekatan bersama-sama, toh mereka main handphone masing-masing. Lalu generasi apa saudara milenial? Naik lagi ya, 88,4%. Coba ini pengguna berat. Ya, pengguna berat 4 sampai 6 jam per hari. Coba apa enggak mata sepet saudara? Kalau saya sih mata sudah sepet, ya sudah bermasalah matanya. Sudah usia lanjut ini saudara. Terus yang terakhir, belum terakhir ini sebenarnya ya. Gen Z itu 93,9% pengguna internet. Terus ini sudah bukan medium atau berat lagi, tapi apa? Kecanduan. Coba enggak tahu beneran enggak di media sosial itu sampai matanya ke sana kemari itu. Gara-gara lihat handphone. Bener enggak itu saudara? Di sini ada enggak? Oh enggak ada.
Semua pandangannya ke saya, saudara ya. Nggak ada yang pandangannya ke belakang. Berarti saudara ada belakang kan gitu. Ya matanya sampai ke sana kemari. Bermasalah katanya begitu. Nah saudara-saudara, lihatlah pertanyaan sederhana di tempat umum ya. Ya kalau di sekolah memang kadang diktatnya itu pakai modul, diktatnya buka internet, itu yang jadi masalah. Jadi dosennya itu melihat mahasiswa buka laptop masing-masing, buka handphone, buka tab masing-masing, dipikir dosennya apa? Mahasiswanya sedang ngikutin kuliah. Suatu saat saya jalan, saudara-saudara, ke belakang, ada yang langsung digeser. Pak dosen nggak boleh lihat. Loh, kok bisa nggak boleh lihat? Ada yang langsung klak-klik gitu. Dirubah sepertinya, saudara-saudara. Ternyata ada yang main game online, ada yang nonton film, ada yang nonton YouTube. Coba, saudara-saudara. Materinya apa ini? Pelajaran agama. Tapi isinya mahasiswa model begitu pertanyaannya. Natal yang terlupakan. Sudah nggak peduli lagi, saudara-saudara. Ini kan di kelas. Tapi pertanyaannya yang lebih spesifik, bagaimana dengan di gereja? Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan di gereja? Kan buka ayat. Pendetanya nggak suruh buka ayat kok, saudara. Ayatnya kan sudah ditayangkan semua. Tapi kok kenapa buka handphonenya? Ya isinya apa, saudara? Hanya Tuhan yang tahu, saudara. Nah pertanyaan sederhana. Ternyata kita juga melupakan siapa yang sedang berbicara ketika melalui firman Tuhan disampaikan. Harusnya umat Tuhan kan menyadari siapapun yang menyampaikan itu kan Tuhan yang berbicara. Menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menguatkan, menghibur. Harusnya begitu. Tapi Bapak Ibu, berapa banyak yang kita memang gak peduli. Ada hamba Tuhan yang kita undang itu sangat keras menurut saya. Ya, setahun dia 1 kali kita undang. Selalu, dan saya ingat, sebelum dia khotbah, Bapak Ibu, dia mengatakan apa? Ada saudara yang punya keluarga di rumah sakit sekarang, di ICU terutama, ngomong gitu, saudara. Kalau ada, handphonemu boleh on. Tapi kalau nggak ada, mode pesawat semua. Wah, ini luar biasa. Kenapa? Menghargai Tuhan, menghargai firman Tuhan. Dia hadir tengah-tengah kita. Bayangkan kalau kita lagi ngomong, saudara-saudara, yang satu nggak konsentrasi, yang satu apa, saudara, mau melakukan sendiri apa saja, kira-kira tersinggung nggak yang berbicara? Loh, aku bicara kamu nggak nganggep ya, kamu nggak menghargai, betul? Apalagi saudara-saudara, Tuhan yang berbicara. Berapa banyak umat Tuhan orang Kristen benar-benar yang menghargai Tuhan sedang berbicara. Nah, biarlah sore hari ini kita diingatkan, Bapak Ibu, jangan-jangan kita juga kadang melupakan Natal itu. Nah, satu sisi positifnya adalah generasi digital, usia produktif, pengguna gadget terbesar. Tapi negatifnya apa? Rentan dengan penyesatan. Kadang-kadang tidak tahu ini benar apa salah. Apalagi firman Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Kalau benar-benar di gereja tidak memahami dengan baik, mereka tidak tahu ini ajaran benar apa ajaran sesat, mereka juga tidak tahu. Nah Bapak Ibu, 2025, wah ini luar biasa ya. Anak-anak yang lahir 2010 ke atas, generasi alfa. Coba bayangkan, kalau saudara lihat bengkak ya, di situ dikatakan ya, jadi berapa? 2 miliar orang di dunia. Ada sekitar 2,5 juta lahir per minggu di dunia. Nanti ke depan setelah alfa apa? Beta, mungkin lahir langsung pegang handphone, saudara-saudara. Ya, buktinya di mall lihat ada anaknya, saudara nangis, mamanya, papahnya, apa yang dia lakukan? Handphonenya diberikan, diem. Iya toh, Bapak lihat ya. Makanya banyak anak-anak yang matanya sakit sebelum waktunya. Kalau saudara mau ambil kedokteran mata ya, pasti laku keras. Karena banyak anak-anak yang bermasalah nanti matanya. Orang-orang akan banyak bermasalah dengan matanya. Pasti laku keras, saudara-saudara. Karena apa? Lahir langsung.
Saya punya teman, saudara, berkata kepada saya, Pak, saya didik anakku sekarang umur berapa ya? 3 tahun kira-kira ya. Tidak pernah pegang handphone anaknya. Ya, anak umur 3 tahun itu ya mainnya lingkungan ya sekitar, ya bersosial dan lain sebagainya. Tidak diberi handphone sama sekali, belum waktunya. Ini papa mama yang baik. Ya, orang sibuk semua suami istri ini, orang berkarir juga saudara, tapi mendidik anaknya sedemikian rupa. Seminggu sekali nggak ada, karena memang anak ini belum waktunya. Coba saudara-saudara bisa begitu ya? Langka, Bapak Ibu Saudara, langka. Tetapi kita boleh melihat satu sisi ini generasi yang terdidik. Wah, anak-anak sekarang itu kan pinter-pinter, yang lahir 2010 itu kan pinter-pinter semua saudara, nggak usah diajari pinter. Kenapa? Karena dia cari sendiri. Bahkan anak-anak umur segitu bisa main trading itu kan luar biasa. Sopo sih ngajari? YouTube Pak. Papa aja nggak tahu, orang tua aja nggak tahu. Kok kamu tahu? Senyum dia. Hehehe. Papa ini kuno, ketinggalan zaman katanya. Expired itu. Ya banyak media, belajar sendiri. No, saudara lihat tuh. Pinter-pinter ya saudara-saudara. Pinter-pinter tuh anak sekarang. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, Natal yang terlupakan. Masih ingat enggak dengan Yesus itu? Sekarang kita masuk ke poinnya. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi Yesus. Bapak Ibu, kenapa sampai tidak ada tempat bagi Yesus? Yang pertama, kita ini memperlakukan Yesus itu seperti apa? Nah, itu penyebabnya salah satu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak ada tempat bagi Yesus, ya, Bapak Ibu, berarti kita ini memperlakukan Yesus itu seperti apa? Siapakah Yesus bagi saya? Kira-kira Yesus bagi saudara apa? Jawabannya apa, saudara? Kalau saudara dengar kesaksian di luaran itu loh. Yesus bagi orang itu apa? Kalau dia sakitnya sangat berat, lalu sembuh melalui mujizat, Yesus adalah, waduh, dokter yang ajaib. Semua dokter manusia angkat tangan, tapi dokterku turun tangan katanya gitu. Yesus turun tangan katanya. Ketika mengalami kesulitan, lalu dia mendapatkan pertolongan. Kesaksiannya apa saudara-saudara? Yesus itu sumber pertolongan. Gitu ya saudara-saudara. Tetapi berapa banyak yang kesaksiannya seperti yang saya khotbahkan tadi pagi, Zakaria dan Elisabet. Lukas pasal yang pertama. Kalau saudara baca pujiannya Zakaria yang boleh dikatakan nubuat juga tentang Mesias, padahal sebelum dia memuji ada peristiwa di atasnya itu tentang apa saudara? Sebelum Zakaria itu memuji Tuhan Allah, bahkan dikatakan surya pagi ya telah datang dan melawat kita. Apa yang dialami keluarga Zakaria dan Elisabet? Oma dan opa sudah tua. Kata Alkitab apa? Tidak punya anak. Betul? Tidak mungkin punya anak. Malaikat Gabriel berkata kepada Imam Zakaria, kamu akan punya anak. Tidak percaya. Makanya bisu kata Alkitab, saudara-saudara. Bertemu dengan Tuhan tapi nggak percaya. Terus Elisabet di samping sudah tua, Alkitab berkata apa? Dia mandul. Coba lihat, oma dan opa gendong bayi. Ketika di luaran sana, pertanyaannya apa? Ini cucu yang keberapa, betul? Atau anak yang keberapa? Ya pasti cucu yang keberapa, betul, saudara-saudara. Ada yang bangga, cucuku sudah 5, laki semua. Oh belum yang ke-6 Pak? Iya yang ke-6 nanti perempuan. Ya kalau laki-laki yang ke-7. Nah Bapak Ibu, ya. Tapi lihatlah, ketika mengalami hal-hal itu, sudah tua, disebut mandul, tapi punya anak, yang disaksikan Zakaria apa? Apakah dia membicarakan tentang Yohanes Pembaptis? Membicarakan pertolongan Tuhan? Mandul lalu punya anak? Saudara-saudara? Tidak. Yang disaksikan Elisabet, yang disaksikan Zakaria, itu adalah tentang Kristus. Bahkan kalau saudara baca perikop itu tidak pernah bahas tentang Yohanes Pembaptis. Hanya di ayat terakhir sebelum pasal 2 ayat 1 Injil Lukas, anak itu makin besar, hikmatnya makin dikasih Allah dan dikasih manusia. Tapi ayat sebelumnya itu Zakaria bicara tentang Kristus. Ini yang kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu.
Jadi siapakah Yesus bagi saya? Makanya tidak ada tempat bagi Yesus, karena yang kita ceritakan adalah sebatas karya-karya dan perbuatan-perbuatan Yesus. Bukan berarti salah, bukan. Tapi itu bukan esensinya. Bapak Ibu, esensinya apa? Siapakah Kristus bagimu? Siapakah Yesus bagi saya? Apa artinya Yesus bagi saya? Makanya hari ini kita boleh merenung ya. Selama ini benarkah palungan hati kita untuk Yesus? Atau palungan hati kita untuk karya-karya, mujizat-mujizat spektakuler ya? Selalu itu penekanannya. Kalau saudara nonton di YouTube itu gereja-gereja besar kan selalu begitu. Saudara akan pulang berbeda, ya toh? Datang dan pulang berbeda. Berbeda apa? Berbedanya adalah saudara pulang dapat mujizat yang besar. Amin, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kan gitu-gitu aja saudara. Tapi hari ini kita boleh ingat, siapakah Yesus bagi saya? Ternyata Alkitab sudah jelas ya mengatakan, Filipi 2:6 sama-sama, siapakah Yesus bagi saya? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Siapakah Kristus itu? Kalau saudara bandingkan terjemahan-terjemahan itu bagus sekali ya. Yang walaupun dalam rupa Allah. Apa ya rupa Allah? Ternyata King James menerjemahkan apa? Bentuk Allah. Ya Allah itu sendiri sebenarnya. Terjemahan lama keadaan Allah. Terjemahan sederhana sifat Allah. Jadi sebenarnya ya Allah itu sendiri. Bapak Ibu, itu seharusnya yang menjadi ingatan kita. Siapakah Yesus bagi saya? Bukan sekedar manusia yang baik ya, yang tidak ada sedikit cacat celah di dalamnya. Betul, saudara-saudara, itu betul. Nabi, guru, teladan moral. Oke lah. Tapi ada yang terpenting dari semuanya itu. Sebab kalau kita hanya mengaku Yesus sebagai yang saya ceritakan tadi, apa bedanya dengan orang di luar sana? Apa bedanya orang yang non-Kristen juga mengakui begitu, saudara? Tetapi ketika kita mengakui, siapakah Yesus bagi saya? Dia adalah Allah itu sendiri. Pribadi Allah pencipta itu sendiri. Ini yang membedakan dengan yang lain. Ini keunikan teologi Kristen dibanding dengan yang lain. Jadi siapakah Yesus? Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Tema Natal kemarin di tempat kami adalah The Mystery of Christmas. Rahasia Natal. Kalau saudara renungkan, bagaimana mungkin Yesus yang adalah firman menjadi manusia? Siapakah firman itu? Firman itu adalah Allah. Allah yang jadi manusia. Yang lain mungkin berkata, ini gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Kalau manusia jadi Allah, itu yang gak mungkin. Betul, saudara? Yang terbatas jadi tak terbatas. Yang lemah jadi kuat. Yang hina jadi mulia. Mungkin, saudara? Gak mungkin. Tapi kalau kita lihat paradoks yang sebaliknya, yang kuat jadi lemah, yang mulia jadi hina, yang tidak terbatas jadi terbatas, yang kaya rela jadi miskin supaya saudara yang miskin jadi kaya. Mungkin enggak itu? Dan abad pertama di zaman Rasul Yohanes, di dalam Injil Yohanes, orang-orang juga berpikir enggak mungkin. Apalagi Allah yang suci, Allah yang kudus jadi materi. Ya, pengaruh filsafat gnostik dan lain sebagainya, materi itu jahat. Ya, jadi gak mungkin. Tapi Rasul Yohanes berkata, justru yang tidak mungkin bagimu itu mungkin. Ini buktinya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia sudah diam di antara kita. Kalau saudara lihat ayat-ayat di atasnya itu, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu menolaknya, tidak menerimanya, bahkan menyalibkan dia, melupakan dia, dan sebagainya. Hari ini kita boleh merenung satu hal. Siapakah Kristus bagi saya? Dia adalah Allah itu sendiri. Lalu yang kedua, ketika seseorang memahami siapa Tuhan, siapa Allah itu, maka yang kedua muncul pertanyaan ini, Bapak Ibu. Siapakah saya di hadapan Tuhan? Ini penting. Seringkali orang tidak sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saya punya murid, saudara-saudara, ya satu sisi agak kesel juga ya.
Murid ini berkata begini, Pak, kalau dibilang ya aku ini orang berdosa, dosaku apa Pak? Loh, kamu Kristen? Kristen. Alkitab mengatakan apa? Semua orang telah berdosa. Itu ya Bapak Ibu ya. Di dalam Roma pasal 32 ayat 23, semua orang berdosa. Upah dosa itu ialah maut, dan hukuman itu pasti terjadi. Betul ya? Loh, kalau mau dipikir Pak, aku nggak merasa kalau aku ini orang berdosa loh Pak. Buktinya apa? Aku ini terkenal baik. Keluarga menilai baik, saudara-saudara menilai baik, teman-teman, kolega-kolega, ya rekan-rekan bisnis, semua berkata aku ini orang yang paling baik katanya. Jadi apakah aku perlu yang namanya juru selamat itu? Masa nggak mungkin aku diselamatkan? Saudara-saudara, itu jawabnya. Coba, ini ngajar Alkitab jenis apa saudara-saudara? Atau jangan-jangan saya ini bukan keturunannya Adam? Kan Alkitab berkata Adam berdosa, keturunannya berdosa. Ya Bapak Ibu, dia tidak menyadari yang namanya kabar buruk itu. Dia baik-baik saja. Lalu saya berkata, kalau begitu engkau memang bukan keturunannya Adam, tapi engkau keturunannya Hawa. Ya sama saja sebenarnya kan. Tapi masih juga berkata, aku orang baik. Nah Bapak Ibu lihat, tidak sadar siapa dirinya di hadapannya. Pertanyaannya, palungan hatinya benar untuk Yesus, saudara? Nggak butuh Yesus, nggak perlu Yesus kok. Bahkan ada yang berkata apa? Orang-orang seperti itu sadarnya Pak Tim ketika apa? Di rumah sakit nggak bisa apa-apa. Uangnya sudah tidak bisa menyelamatkan dia. Panggil dokter yang terbaik, yang mahal, nggak bisa apa-apa. Pergi ke rumah sakit yang mahal, ke luar negeri, uangnya nggak bisa buat apa-apa. Barulah orang yang seperti ini sadar. Tapi teman-teman saya ada yang nggak sadar juga Pak. Langsung bablas katanya. Palungan hatinya untuk siapa? Melupakan Yesus atau mengingat Yesus? Bapak Ibu, dosa memisahkan manusia dengan Allah. Jadi ukurannya moral, ukurannya etika. Bukankah itu agama? Melakukan A, melakukan B, melakukan C, gitu ya. Supaya apa? Tuhan berkenan, Tuhan menerima. Murid saya juga berkata begitu. Aku mau umur panjang Pak. Supaya apa? Perbuatan baikku mengimbangi perbuatan jahatku. Dan kalau perbuatan baikku nanti lebih, maka Tuhan akan membawa aku ke surga. Lalu saya tanya balik, walaupun engkau diberi umur panjang, yakin enggak kalau perbuatan baikmu nanti bisa menutupi perbuatan jahatmu? Enggak yakin juga. Jadi gimana solusinya? Bapak Ibu, beragama bukan solusi. Apalagi tidak beragama juga bukan solusi. Solusinya apa kalau begitu? Injil. Solusinya Injil. Kabar baiknya adalah, nah, coba saudara lihat ini ya. Stres mau melakukan perbuatan baiknya seperti apa, masih ada jurang. Bahkan nggak sanggup memenuhi tuntutan-tuntutan, aturan-aturan itu. Bapak Ibu, stres akhirnya mau kembali ya. Gimana ini? Gawat, celaka. Pada di hadapannya adalah kematian, kengerian, hukuman, murka Allah. Bapak Ibu, siapakah saya di hadapannya? Itulah saya dan saudara, orang-orang yang berdosa. Tapi apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Yesus harus datang menjadi manusia. Tema Pak Stephen Tong ya, saudara-saudara, bulan Desember Natalan, mengapa Allah harus menjadi manusia? Yang lalu saya juga ditanya, kenapa ya Pak, Allah itu juga harus jadi manusia? Lah kamu ini siapa? Itu jawaban sederhananya, aku manusia Pak. Makanya Allah harus jadi manusia, karena objek kasih Allah adalah manusia, bukan malaikat, ya, bukan makhluk-makhluk surgawi yang lain, bahkan bukan iblis pun yang menjadi sasaran objek kasih Allah, tapi manusia yang sudah berdosa, yang sudah tidak taat, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah itu. Itulah objek kasih Allah. Makanya Allah harus jadi manusia. Manusia yang sempurna, manusia yang harus berbeda dengan manusia yang sudah berdosa pada umumnya.
Sebab kalau sama-sama berdosa, bagaimana bisa menyelamatkan orang berdosa? Siapakah saya di hadapannya? Kabar buruk adalah kita orang berdosa. Tapi kabar baiknya adalah Injil itu Yesus yang datang menjadi manusia, menggantikan posisi kita. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya dimurkai, kita yang seharusnya mati, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus yang hidup rela mati, supaya saya dan saudara yang harusnya mati menjadi hidup. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, kalau begitu tempat atau hati saya untuk siapa? Apakah isi hati saya Yesus atau yang lain? Nah, Bapak Ibu, nih kita semua pakai ini ya, saudara-saudara. Nah, saya salut tadi yang main drama, anaknya Pak Tony tadi bawa Alkitab ya. Ada yang bawa Alkitab? Ya, anaknya Pak Tony tadi ya, saudara-saudara. Kenapa berat? Saudara-saudara, Alkitab begitu dekat sekarang. Saudara punya terjemahan apa saja bisa di-download di satu gadget kita, betul ya, saudara? Punya saya ada puluhan terjemahan, Bapak Ibu. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani-nya ada juga ya, saudara-saudara. Supaya mudah sekarang. Kalau buku sudah banyak di lemari ya sekarang, tapi sekarang sudah e-book semua, tinggal dibuka, dibaca. Nah, pertanyaannya apa, saudara-saudara? Isi hati kita, Yesus atau yang lain? Palungan hati kita, Yesus atau yang lain, Bapak Ibu? Ketika firman Tuhan tadi mengatakan, karena tidak ada tempat bagi Yesus, berarti isinya adalah hal-hal yang lain. Bapak Ibu, apa hal-hal yang lain itu? Charles Spurgeon, teolog reform ya. Coba kita baca sama-sama 2-3. Apapun yang menjadi sandaran seseorang, apapun yang menguasai pikirannya, apapun yang mengatur perasaannya, apapun yang menjadi tujuan utama kesenangannya, itulah Tuhannya. Ternyata palungan hati kita isinya adalah siapa yang menjadi sandaran kita, siapa yang menguasai pikiran kita, siapa yang mengatur perasaan kita, bahkan apa yang menjadi tujuan kesenangan saya. Kalau selain Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itulah Tuhan kita. Palungan hati kita isinya bukan Yesus. Palungan hati kita isinya adalah ini, Bapak Ibu. Berhala dalam hati. Boleh disebut apa? Dosa di balik dosa. Dosa yang tidak kelihatan, betul? Kalau kita punya hati, kita punya dosa dalam hati, yang tahu siapa? Ya, walaupun peribahasa mengatakan dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu? Ya, ada yang tahu, Tuhan dan dirinya sebenarnya. Gitu kan? Nah, di dalam hati kita isinya apa? Ternyata Bapak Ibu, ini loh. Nanti baca buku Gospel in Life ya, Timothy Keller, Bapak Ibu. Ada raja lain. Palungan itu isinya lain. Makanya Natal yang terlupakan karena palungan hati kita isinya lain, yaitu apa? Berhala dosa di balik dosa. Bagaikan gunung es, nonton film Titanic ya Bapak Ibu ya, gunung es yang ditabrak kelihatan itu, tapi yang di bawah permukaan laut itu akarnya bagaimana, saudara? Ini yang orang nggak sadar. Orang hanya kelihatan yang muncul ya, yang kelihatan di depan saja, tapi sebenarnya di dalamnya itu, saudara, ada berhala di dalam hati. Saya ringkas ya Bapak Ibu ya. Kalau saudara berkata, hidup saya akan berarti, hidup saya akan nyaman, akan senang kalau saya punya power, punya kuasa, itulah Tuhanmu, saudara. Itulah isi palunganmu, itulah berhalamu. Kalau aku senang diterima oleh orang, nah, ada orang yang merasa begitu ya, saudara-saudara ya, selalu minta dihargai, minta dianggap. Ketika salaman tangannya ke sini, wajahnya ke sana, apa yang terjadi, saudara? Wah, tadi ada orang yang saya tanya, jawabnya gak tahu, gak lihat saya sambil jalan. Coba kalau saudara jadi saya gimana? Ini sebenarnya manusia apa bukan ya? Pernah sekolah apa bukan ya? Tanya baik-baik, jawabnya gak tahu sambil jalan. Coba lihat saudara-saudara.
Kristen, Kristen. Tapi ini Kristen keseretan, saudara-saudara. Perlu minum ini. Ya, lihat. Bapak Ibu, coba kalau saya merasa, makanya saudara-saudara, saya ingat harus berbeda menjadi orang Kristen. Injil yang terus mengubah, Injil yang terus memperbarui. Nah, ini penting saudara-saudara. Ada orang-orang Kristen yang merasa sudah lama jadi orang Kristen, tapi Injilnya nggak mengubah hidupnya. Injil tidak memperbarui hidupnya, sehingga tidak ada istilah pertobatan hati, perubahan hati. Ada satu lagi istilah kalibrasi hati, menata ulang hati, mendaur ulang hati. Bapak Ibu, kalau sudah ke rumah sakit cek diabetes itu ya, betul? Kalau yang diabetes itu pasti kalau kontrol dicek ya. Iseng-iseng saudara berani tanya enggak? Ini valid enggak alatnya? Betul? Kalau di SPBU juga begitu kan? Kalau ada petugas terkait datang, lagi apa? Lagi nera ulang, lagi kalibrasi ukurannya itu. Betul saudara? Oh, ini valid Pak, karena setiap 6 bulan ditata ulang, bahasanya dikalibrasi. Bapak Ibu, kalau alat-alat begitu saja harus ditata ulang, harus diatur ulang, disetting ulang, apalagi hati saya, hati saudara. Perlu dikalibrasi, sebab kalau tidak isinya kayak begini Bapak Ibu, 20-an ya, mungkin lebih. Apalagi saudara-saudara, suka menolong ketergantungan, materialisme, pencapaian. Nah, performa kita. Ada orang yang sangat mengutamakan penampilan, gitu ya saudara-saudara. Performanya bagaimana? Kalau enggak dihargai merasa, loh. Bapak Ibu Saudara ingat, kita ini orang Kristen, bahkan sudah masuk di dalam pelayan Tuhan, kemajelisan, kepenatuaan. Kalau kita masih model begini Bapak Ibu, kita enggak layak di hadapan Tuhan. Masih menganggap gengsi kita, harga diri kita terlalu tinggi, terlalu mahal. Ingat, Yesus diletakkan di palungan, dibungkus dengan lampin, kain lampin. Bapak Ibu pernah tahu kain lampin itu apa? Kira-kira kainnya bagus apa jelek? Ya, bayi baru lahir diikat ya. Kainnya bagus apa jelek? Oh, itu masih lebih bagus dibanding yang dipakaikan bayi Yesus. Saudara-saudara, kain lampin yang ada di situ sebenarnya itu kain sisa-sisa, kain potongan-potongan. Lihat, kalau kita masih memiliki berhala-berhala seperti ini, lihat Yesus. Saudara-saudara, lihat Yesus yang mulia, yang seharusnya layak dihargai, diagungkan, ditinggikan, tapi dia rela turun serendah-rendah. Bapak Ibu, kalau orang Kristen menyadari itu, pelayan Tuhan menyadari itu, palungan kita benar ada Yesus di dalamnya. Sebab kalau tidak, palungan kita isinya yang lain. Ini kesimpulannya Bapak Ibu ya. Jika saya dan saudara mencari kekuasaan, nah ini biasanya ya, ingin kesuksesan, ingin kemenangan, ingin pengaruh, mimpi buruk kita apa kalau nggak terjadi? Kita akan malu, terus orang-orang di sekitar kita merasa dimanfaatkan. Kemudian masalah emosi kita apa? Kita jadi marah. Sudah lama pelayanan, sudah lama bekerja, kok nggak sukses-sukses? Saudara-saudara, kemenangan mana? Harusnya aku punya pengaruh, tapi sekarang kok nggak punya pengaruh. Aku harus begini supaya punya power. Nah, kalau nggak terjadi, saudara-saudara, malu. Ya sudah, nggak ke gereja lagi, nggak pelayanan lagi, gitu ya saudara-saudara. Kenapa? Nah itu berhala. Berhala apa? Kekuasaan. Yang kedua apa? Penerimaan afirmasi, penguatan. Ya, kasih hubungan. Kalau saudara semuanya itu tidak terjadi, kita merasa ditolak. Gitu ya saudara-saudara. Dunia bagaikan kiamat, runtuh. Saudara-saudara. Akhirnya orang-orang di sekitar kita merasa terperangkap, lalu kita jadi apa? Penakut. Kemudian kalau kita ingin mencari kenyamanan, privasi, kondisi tanpa tekanan, kebebasan. Coba lihat, Yesus sebenarnya nyaman nggak di surga? Nyaman ya? Nyaman saudara-saudara. Tapi dia tinggalkan, dikatakan apa?
kesetaraan dengan Allah yang harusnya sebagai milik, yang harus dipertahankan, dia rela lepaskan. Makanya saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, melihat Yesus, pandang salibnya, pandang karyanya, sebenarnya kita ini apa? Kalau kita masih ingin palungan kita diisi dengan kekuasaan, penerimaan, kenyamanan, kita belum seperti Yesus, belum melakukan firman Tuhan, belum hidup seperti Kristus. Kita perlu bertobat hati kita. Dan yang terakhir apa? Kontrol. Disiplin diri, kepastian, standar. Akhirnya apa saudara? Kita kalau nggak terjadi, kita hidup dalam ketidakpastian. Teman-teman di sekitar kita dihakimi ya, merasa dihakimi, diabaikan, lalu bosan, khawatir. Nah itu akibatnya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita. Natal yang terlupakan. Setelah kita dengar pesan Natal hari ini, sama-sama baca. Jangan lupakan Yesus. Jangan lupakan karya salibnya. Jangan lupakan anugerahnya yang besar. Jangan lupakan karya dia di mana dia sudah mati ketika kita masih berdosa. Berapa banyak yang kita menyadari itu? Ibrani 12 ayat 3 dan 4. Sama-sama. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ingatlah selalu akan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Perlahan saya undang bangkit berdiri. Biarlah kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Kita boleh mengoreksi setiap hati kita, Bapak Ibu Saudara, apakah palungan hati kita benar-benar diisi oleh Yesus atau hal-hal yang lain. Kita punya berhala-berhala dalam hati kita yang tidak diketahui oleh orang lain, yang tersembunyi sangat dalam. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menegur kita, menerobos sampai ke sumsum dan tulang, sampai kedalaman itu. Dan kita boleh berkata di hadapan Tuhan, ampuni aku Tuhan, karena aku punya berhala di dalam hatiku. Palungan hatiku bukan untuk Yesus, tapi untuk yang lain. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, sore hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau boleh mengaku di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Biarlah firman-Mu menolong setiap kami untuk menyadari kasih setia Tuhan yang begitu besar yang sudah Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Ajar kami terus memandang kepada salib-Mu, memandang karya pengorbanan-Mu, dan memandang kepada Kristus saja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.